Sudah semakin larut, semakin ingin menuntaskan penasaran kami bagaimana sih kehidupan malam teman-teman kita di Rutan Samarinda. Sahabat Pemasyarakatan, saat ini kita berada di Rutan Samarinda, di mana Rutan Samarinda merupakan salah satu UPT pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Timur yang memiliki tingkat hunian melebihi kapasitas. Bagaimana kehidupan dari Rutan Samarinda? Bagaimana Kepala Rutan Samarinda beserta jajaran mengantisipasi, mensikapi kelebihan hunian sehingga tingkat pengamanan dan juga pelayanan serta pembinaan dapat berjalan dengan baik. Bersama saya saat ini Kepala Rutan Samarinda, Bapak Alanta. Siap. Selamat malam. Saya panggil Mas aja ya. Siap. Ya, oke. Mas Alanta, ini malam sangat tenang sekali ya. Siap. Dan di sini kami lihat ada kehidupan dari Rutan Samarinda yang menurut kami sangat religius ya. Siap. Boleh diceritakan Pak, Mas Alanta. Siap. Berapa sih jumlah hunian di Rutan Samarinda ini? Baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dari seluruh jajaran kami keluarga besar Rutan Samarinda, mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami. Jadi untuk kapasitas sendiri untuk Rutan Samarinda ini di mana hanya dapat diisi dengan 300 orang. 300 orang. Kapasitas 300 ya? Kapasitas 300, tapi dengan keadaan kondisi saat ini sudah berisi seluruh warga binaan, baik itu tahanan maupun narapidana, mencapai 1.219 orang. 1.219 orang. Tahanan dari narapidana, tahanannya berapa itu, Mas? Kalau tahanannya kurang lebih dari 900 orang, Mbak. Tahanan 900 orang, berarti sisanya narapidana? Narapidana. Oh, oke ya. Jadi kelebihan hampir 400%. Siap. Okay. Mungkin untuk lebih memastikan untuk keadaan kehidupan kami di Rutan Samarinda ini, kita sambil melihat situasi di kamar hunian warga binaan. Oh langsung. iya ya, ayo. Mari, Saya Mbak. sangat tertarik sekali. Sahabat Pemasyarakatan, ayo kita lihat situasi dari Rutan Samarinda di malam hari. Baik, inilah kondisi kita ini untuk 3 kamar ini adalah kamar Mapenaling, Mbak, di mana Apa sih Mapenaling itu? masa pengenalan lingkungan bagi tahanan yang baru masuk dikirim dari kejaksaan maupun dari kepolisian, Mbak. Oke, berapa lama mereka di kamar Mapenaling ini? Kurang lebih 14 hari. 14 hari. Nggih, Ya? karena ini mengingat masa Covid juga kan, masa Sekaligus isolasi ya? isolasi mandiri. Oh, oke. Siap. Harusnya kapasitas berapa? Harus kapasitasnya per kamar itu 4 orang, Mbak. Dan terisi? Dan terisi realitanya ini 20 orang. 20 orang, berarti sekitar 100% ya? Siap. Oke. Jadi Rutan Samarinda ini ada berapa kamar, ada berapa blok ya, Pak? Untuk bloknya ada 2 blok, Mbak, dan untuk kamar huniannya ada 52 kamar hunian. 52 kamar hunian. Baik. Termasuk ini ya? Termasuk ini, salah satunya adalah kamar hunian. Jadi di kamar A3 ini seharusnya diisi kurang lebih 20 orang. 20 orang? Iya. Sekarang Dan diisi? nyatanya diisi 54 orang. 54 orang. Iya. Berarti berapa persen itu? Itu tadi, Mbak. Saya nggak berani ngitung. Jadi kalau cuma mengandalkan kekuatan dan hanya dengan kemampuan kita, alam walam, ini pasti teman-teman pasti pada nggak nurut semua sama kita, Mbak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Oke. Mungkin boleh kita bukakan kamarnya, Mbak? Oh, boleh. Saya sangat tertarik sekali. Assalamualaikum. Selamat malam, salam sehat semuanya. Kebetulan kita pada saat ini ada kunjungan dari pusat langsung untuk melihat situasi dan kondisi dan keadaan abang-abang semuanya di kamar ini. Mana Palkam kita? Palkam, turun. Wah, ada masker juga sekalinya Palkam. Bahaya. Jadi Bapak selaku Palkam di tempat ini, di kamar ini, ada berapa jumlah warga Bapak di kamar ini? Hari ini 54 orang. Maaf ya. Ya, 54 ya? 54. Iya. 54 orang. Ya,
sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Karutan tadi Bu, sudah over kapasitas kita. Over kapasitas ya. Kapasitas. Saya ngebayangin kalau tidur nih, gimana nih? Jadi kepalanya di sana, kalau sini ya kaki bertemu. Oke. Yang di sini, di bawah ini, ya kalau kita mau ke MCK apa semua ya. Iya, oke. Pak Karutan, pertanyaan saya ini kan sebenarnya aslinya tidak ada ini ya? Harusnya Benar. tidak ada ini. Seharusnya tidak ada ini Bu, cuma Oh. ini mengingat kondisi dan situasi kita, saya selaku kepala rutan melakukan dan memutuskan membuat kebijakan langsung untuk memanusiakan manusia. Jadi saya bikin untuk bertingkat. Dari sisi keamanan? Alhamdulillah, kalau untuk sisi keamanannya belum pernah ada terjadi permasalahan untuk di kamar ini. Alhamdulillah, bisa jaga juga ya teman-teman ya? Oke. Pertanyaan saya, nih, biarin aja deh Pak Karutan. Ada yang pernah dipukulin nggak? Takut sama Pak Karutan ya? Tidak ada Bu. Iya. Boleh nih, saya mau nanya sama Pak. Silahkan sebagai aja Mbak, monggo. Mewakili ini nih ya. Apa Pak Karutan? Gimana sih perlakuan di sini ke teman-teman? Apakah ada kekerasan nggak sih di sini? Sebetulnya tidak ada kekerasan Bu, selama itu. Tidak ada kekerasan. Yang saya katakan adalah pembinaan kepada mereka. Ya, pembinaan bagaimana kita menjaga rumah kita. Ini kan menjadi rumah kita. Bagaimana kita menjaga rumah kita menjadi kondusif, kita nyaman. Kalau kita bisa menjaga kondusif di dalam, tentunya di depan juga nyaman. Ya, Ya, selama ini juga selama Pak Alangka, bukan saya bicara karena ada beliau di sini, dengan Pak Bintang. Selama beliau ada di memimpin di sini, kami merasa tidak ada perbedaan antara pejabat dengan warga binaan. Iya. Kami merasa seperti satu keluarga besar di sini. Siap. Kalau besukan gimana? Kalau besukan Selama COVID ini? Selama COVID ini tidak ada, jadi kita hanya komunikasi melalui Video call. warga. Iya. Video call yang Bisa diterima ya Pak ya? Oke. Karena kan buat melindungi bapak-bapak juga. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Semoga cepat kembali kepada keluarga. Amin. Narkoba? No. Kita giniin no ya. Narkoba? No. Terima kasih abang-abang semuanya. Salam sehat. I love you. Baik, untuk yang gambar berikutnya Mbak, kita ini ada di kamar A2, di mana khusus penghuninya semua adalah khusus narkotika. Oh, ini yang harus ditanya, gitu kan? Oke, ini kapasitas berapa nih? Boleh dilihat ya. Selamat malam, assalamualaikum. Ini berapa? Kapasitasnya berapa? Seharusnya kapasitasnya 20 orang, isinya 57 orang pada saat ini Mbak. 58 orang. Ini masih ada yang pakai narkoba nggak nih? Yakin ya? Ini kok? No. Oke, kalau gitu kita samalah kayak di sebelah ya. Oke. Narkoba? No. Tangannya semua gini ya. Oke ya. Silakan Pak Karutan. Narkoba? No. Salam sehat. Ya, mantap. Loh, itu blok lansia ya? Oke, baik, itu di mana untuk penghuninya semua di atas 50 tahun ke atas yang kita tempatkan di sini di blok lansia ini, Mbak. Oke, di atas 50 tahun ke atas. Ada Oke. berapa isinya nih? Untuk isinya ada 10. Ada 10. Dari 10 kapasitas seharusnya? Kapasitas seharusnya 5 orang. 5 orang ya? Oke. Oke. Treatment khusus apa kalau untuk lansia? Ada treatment khusus nggak, Pak Karutan? Jadi untuk treatment khususnya mereka ini kalau maupun kita tambah penghuninya, kita izin dulu sama mereka, Mbak. Dalam artian kita komunikasikan terlebih dahulu. Iya. Mereka nyaman nggak jika ditambah lagi untuk penghuninya di dalam. Iya. Nah, apapun Itu ceritanya, kekhususan walaupun ya? mereka warga binaan kan mereka juga termasuk orang tua kita juga, Mbak. Iya. Memanusiakan manusia, Mbak. Oke,
sekarang ini Mbak, kita sudah sampai di Blok B. Blok B. Blok Oh, B. ada berapa kamar ini Pak Karutan? Ada 11 kamar untuk di Blok B khususnya Mbak. Oh. Jadi ini sebelah tipikor, sebelah lagi pidana campuran Mbak. Oh, oke. Campuran itu ada narkotika, ada pidana umum ya? Ada pidana umum, ada pitsus semua segala macam. Yang ini tipikor. Ya, yang untuk sebelah kanan kita ini blok tipikor. Oke, boleh lihat ya? Boleh, mari kita langsung aja ke kamar blok tipikornya. Yes. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waduh, kita ganggu nih ya Pak. Oh, saya kirain tadi handphone ini. Udah saya mau halo aja. Iya, saya juga mau telepon ibu saya tadi Mbak. Iya, oke. Tegang nonton. Oh, ternyata iya ya, Indonesia. Malam Bu. Malam, Bapak-bapak. Di sini ada berapa orang? 9. 9 orang. Oke. Iya. Bagaimana Pak di sini, Pak? Ya, sini sehat-sehat aja. Semua teman ya, walaupun ada yang sekian panjang lamanya, tapi merasa enjoy karena di sini tidak ada tekanan-tekanan maupun tidak ada masalah antara kita semua warga binaan. Oke, Ya, iya. terutama Pak Alan, Pak Karutan ngasih kesempatan kita untuk bagaimana kita sehat. Oke. Bapak udah diputus? Saya sudah diputus 5 tahun. 5 tahun, oke. Mungkin mewakili dari, kalau tindak pidana korupsi kan tindak pidana yang khusus ya. Ya. Bagaimana Pak pelaksanaan pembinaan di sini? Walaupun memang di sini kan rutan ya, Ya. Pak Karutan ya, Benar, Mbak. fungsinya lebih ke layanan. Ya, sebetulnya kalau pembinaan jujur, teman-teman itu, ya saya juga ada teman yang informasi dengan saya. Rutan sama lapas, malah dia kalau bisa itu pada mau masuk di sini. Oke. Ya, karena di sini merasa kegiatan, terutama kegiatan olahraga, kegiatan segala macam, terus antara warga binaan sama petugas juga kekeluarganya luar biasa. Itu yang kita bisa bertahan. Kalau interaksi dengan tindak pidana lain gimana Pak? Cukup bagus. Bagus Cukup ya, bagus. Pak? Kita juga jujur aja, teman-teman warga binaan maupun dari narkoba dan tindak pidana khusus umum tipikornya semua menyatu. Kadang-kadang juga kegiatan olahraga juga kumpul sama-sama. Jadi tidak ada perbedaan karena Pak Karutan ngasih kesempatan untuk itu. Oke, siap. Iya. Semoga cepat bebas ya Pak. Ada yang belum putus? Masih tahanan? Semua Sudah putus ya Pak. Ya, semoga cepat kembali keluarga ya Pak. Amin, Ada yang amin, putus amin, itu. amin. Misi Bapak, Assalamualaikum. Terima kasih semuanya Pak, salam sehat. Assalamualaikum. Pak, dengan segala, kita katakan kekurangan ya, karena Oke. memang kita tidak bisa menghindari kondisi ini. Pak Karutan juga tidak bisa menolak masuknya tahanan yang masuk, begitu ya, benar. Pak Karutan, karena memang fungsi kita seperti itu. Dan ini juga bagian dari sinergi kita dengan penegak hukum gitu ya. Baik. Oke. Nah, dengan kondisi ini, bagaimana sih Pak Karutan mengantisipasi menerapkan strategi agar tidak terjadi gangguan-gangguan, khususnya gangguan keamanan? Jadi untuk strategi khusus sebenarnya tidak ada Mbak. Prinsip kita hanya memanusiakan manusia. Jadi prinsip humanis itu sangat kita tonjolkan dan pendekatan secara kekeluargaan itu kita utamakan. Oke. Nah, itu salah satunya tadi kan dilihat ruangan terus dikasih lagi sekat apa namanya itu para-para ya? Ya, para-para atau lantai ubin bertingkat gitu Mbak, dari papan. Iya. Untuk mengurangi dan untuk menambah isi di kamar itu. Jadi kita kebijakan selaku saya kepala rutan membolehkan dan mengizinkan untuk kita tingkatkan untuk tempat tidur di kamar. Tapi kan itu memang risiko keamanan ya Pak ya? Tetap kan gitu. Ya, untuk itunya juga. Itu mengantisipasinya gimana supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan tentunya? Jadi kami juga didukung dengan bangunan kita. Jadi untuk plafon itu langsung ada ininya cor-coran Mbak. Oke. Jadi enggak itu ya? Iya, nggak ada plafonnya lagi. Jadi hanya cor-coran. Jadi semua gedung ini sudah disiapkan juga untuk gedung bertingkat Mbak. Kebetulan tahun depan juga kita dapat ibahan dari PU untuk peningkatan blok B dan
untuk aula perpustakaan kita. Jadi nanti lantai dasarnya kita buat untuk perkantoran dan lantai 2-nya untuk kita buat untuk rapat para tugas semua. Artinya ini salah satu strateginya adalah meningkatkan koordinasi kolaborasi dengan instansi terkait ya. Baik. Oke Mas. Ya. Terus tadi kita juga lihat ada TV. Itu TV di semua kamar ada ya Pak? Kalau TV saya pastikan untuk di semua kamar ada dan itu hanya cuma 1 unit setiap kamar, Mbak. Tujuannya apa sih Pak? Jadi tujuannya kami tidak ada meminta dan menginginkan imbalan apapun. Keinginan kami hanya satu, untuk mengurangi kepenatan dan menghilangkan stres mereka selama mereka menunggu pagi, Mbak. Artinya kalau dia nyaman, dia tidak akan melakukan hal yang benar, Mbak, tidak kita kehendaki. Baik. Gitu. Oke, Pak Karutan, ini hal yang ini kita tanyakan dan ini dipertanyakan masyarakat dengan jumlah yang segini, bagaimana sih mengantisipasi, bagaimana perlakuan petugas kepada warga binaan? Ada unsur kekerasan nggak sih? Jadi kalau untuk kekerasan saya pastikan untuk di Rutan Samarinda tidak ada, Mbak. Tapi kita kalau memang betul warga binaan kita melakukan pelanggaran, kita akan lakukan secara administratif. Administratif, tetap ada tindakan disiplin. Ada tindakan, kita BAP dan kita masukkan ke kamar strapsel. Setelah itu kita pindahkan ke UPT lain. Dilihat juga dari tingkat kesalahannya. Nanti kalau memang kesalahan yang dilakukannya fatal dan kita register F kan untuk kita cabut semua hak-haknya, Mbak. Oke, register F, cabut hak. Siap. Nah, terakhir nih Pak Karutan. Siap. Tentunya ada tantangan dong di sini ya. Tantangan apa sih yang paling apa ya? Menurut Pak Karutan paling berat yang pernah dihadapi di Rutan Samarinda ini? Alhamdulillah untuk sejauh ini, Mbak, memang ada tantangan. Tapi memang tantangan yang paling berat itu memang dari semua warga binaan kita ini menginginkan itu, karena di dalam rutan ini, Mbak, 80% ini kan terkena PP 99. Oke. Dan semua itu hanya permintaannya mereka agar segera PP 99 itu dirombak ataupun dihapuskan. Ya, karena itu pengaruh ke kasus narkotika ya. Karena PP 99 itu juga mempengaruhi kasus narkotika sehingga ada beberapa hak-haknya yang tidak bisa terpenuhi kayak remisi dan hak yang lain sehingga menghambat proses integrasi mereka. Betul. Dan akhirnya berpengaruh pada overcrowding. Benar, Mbak. Oke. Ya, kayak gitu. Paling terakhir ini Pak Karutan. Baik, ini kan rutan ini kan sebenarnya fungsinya kan ada layanan tahanan. Siap. Sedangkan tadi disampaikan bahwa 900 orang itu tahanan. Sedangkan sisanya sekitar 300 atau 400 itu adalah narapidana. Itu bagaimana sih memfungsikan ada narapidana, ada tahanan? Jadi kami tidak hanya mengandalkan kekuatan kami juga mengharapkan dan besar harapan kami turut serta aktifnya warga binaan untuk aktif menanyakan gimana status persidangan mereka dan gimana jika mereka sudah putus mereka langsung melapor ke pihak pelayanan. Dan alhamdulillah juga kita dibantu dengan tim aparat hukum lainnya seperti sekarang ini kan sidang online. Jadi kita untuk peralatan untuk persidangan online itu dilengkapi dan dibantu oleh pihak Kajari langsung. Kalau narapidananya gimana? Harusnya narapidana diberikan pembinaan. Jadi untuk tahap narapidana yang sudah putus itu kita pekerjakan dan kita bimbing, baik itu kita pekerjakan di gereja, di masjid, di bimbingan kerja, dan juga untuk kebersihan lingkungan sehari-hari. Tapi kalau mereka narapidana dipindahkan nggak sih Pak? Harus sudah putus ingkrah itu dipindahkan ke lapas nggak? Karena lapas itu kan tempat pembinaan. Baik, jadi untuk kita narapidana yang sudah putus, yang sudah ingkrah, sebagian kita pekerjakan, sebagian juga ada yang kita pindah dengan berkoordinasi kepada kepala UPT yang lain. Mengingat semua UPT juga di Kaltim ini sudah overcrowded, Mbak. Kendala juga ya? Benar, Mbak. Mau nggak mau dong, rutan jadinya tetap menangani juga narapidana di rutan. Baik, tapi jika memang itu ada yang insidentil ataupun yang sangat penting atau harus sangat urgent, kita laksanakan dulu, baru kita laporan kepada pimpinan kita, seperti Pak Kadipas dan Pak Kanwil. Oke. Tapi sampai saat ini kondusif ya Rutan Samarinda. Alhamdulillah, untuk kedepannya dan seterusnya, semoga selalu kondusif dan aman, tertib. Oke. Terima kasih Pak Karutan. Terima kasih Mbak atas kami kesempatan boleh malam ini. Bersama dengan Pak Karutan dan teman-teman di sini untuk melihat kondisi dari Rutan Samarinda. Kita doakan bersama ya, tetap kondusif. Amin. Sahabat pemasyarakatan, demikian tadi kami jalan-jalan kami
bersama, kami mengatakan ini adalah jalan-jalan edukatif bersama Karutan Samarinda. Kita bisa melihat sendiri bagaimana kondisi overcrowding di Rutan Samarinda. Sekali lagi, ini adalah kendala, tetap harus ada solusinya, tapi sambil kita menemukan solusi yang paling terbaik, Rutan Samarinda, Karutan beserta jajaran terus meningkatkan, terus melaksanakan tugas dan fungsinya agar Rutan Samarinda dapat selalu kondusif dan yang paling utama dapat melakukan layanan tahanan dan juga sekaligus melakukan pembinaan kepada narapidana yang ada di Rutan Samarinda. Saya Rika Pastivi dari Rutan Samarinda melaporkan.